Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari penelitian kuantitatif. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Kita sering mendengar gabungan kata metodologi penelitian. Kita bisa membaginya menjadi beberapa kata. Jadi metodologi penelitian itu terdiri dari kata metode, logi, dan penelitian. Metode itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu method yang berarti cara atau prosedur, sedangkan logi itu berasal dari kata logos yang berarti ilmu. Sedangkan penelitian itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu research yang berarti mencari kembali. Apa yang dicari kembali? Yang dicari kembali adalah suatu informasi. Jadi, kalau saya gabungkan, metodologi penelitian itu adalah ilmu yang mempelajari cara atau prosedur untuk mencari kembali suatu informasi. Metode penelitian pada dasarnya itu merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di sini kata cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan saya beri warna putih. Nanti akan saya jelaskan lebih detail apa yang dimaksud dengan cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Oke, suatu penelitian itu haruslah ilmiah. Ciri dari ilmiah itu adalah pertama, penelitian tersebut haruslah rasional. Rasional itu berarti masuk akal atau dapat dinalar. Sekarang saya berikan contoh judul penelitian yang tidak rasional, tidak masuk akal. Misalkan, hubungan antara jumlah kupu-kupu yang masuk ke perpustakaan dengan jumlah pengunjung perpustakaan. Itu tidak rasional, tidak masuk akal, tidak bisa dinalar. Kemudian ada lagi, misalkan orang ingin meneliti tentang UFO. Itu juga termasuk penelitian yang tidak masuk akal atau tidak rasional. Selanjutnya, ciri yang kedua, suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah jika dia empiris. Empiris itu bisa diartikan dapat diamati oleh indera manusia. Sekarang saya berikan contoh lagi, penelitian yang tidak empiris. Misalkan, penelitian yang ingin mengkaji tentang hubungan antara kekhusyuan sholat dengan prestasi belajar mahasiswa. Penelitian ini tidak dapat diamati oleh indera manusia. Selanjutnya, ciri selanjutnya, penelitian dikatakan ilmiah itu jika sistematis. Sistematis itu berarti penelitian tersebut mempunyai langkah-langkah yang jelas. Jadi, walaupun penelitian itu kuantitatif, walaupun kualitatif, suatu penelitian itu haruslah mempunyai langkah-langkah atau step-step penelitian yang jelas. Sekarang, kalau penelitian kuantitatif, kuantitatif itu dia mantap dari awal. Jadi dari mulai skripsi, apabila skripsinya itu sudah fix, sudah jelas, maka selanjutnya itu step-step yang dilakukan, langkah-langkah penelitian yang dilakukan itu sudah merupakan langkah-langkah yang sudah dituliskan pada proposal. Sedangkan kalau kualitatif, penelitiannya terus berkembang. Jadi bisa saja pada proposal idenya seperti ini, kemudian pada lapangan, kenyataan di lapangan ada hal yang baru, maka dia bisa berkembang. Sedangkan kalau kuantitatif tadi kan tidak. Jadi mantap di awal. Kalau sudah proposalnya seperti ini, maka pelaksanaannya sudah harus sesuai dengan apa yang ditulis di proposalnya. Begitu. Jadi itu adalah perbedaannya. Jadi kalau ditanya antara penelitian kuantitatif dan kualitatif lebih mudah yang mana? Tergantung siapa yang ditanya. Kalau yang ditanya lebih sering menggunakan penelitian kuantitatif, maka jawabannya kuantitatif.
Kalau kualitatif, maka jawabannya adalah kalau orang kuantitatif, maka jawabannya kualitatif. Jadi tidak bisa dibilang bahwa kual itu lebih mudah dari kuan atau kuan lebih mudah dari kual, karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Terus selanjutnya, data. Dalam suatu penelitian kuantitatif khususnya, suatu data itu haruslah valid dan reliable. Valid itu berarti tepat. Artinya apa? Data yang dilaporkan itu sama dengan data real, data sesungguhnya. Contohnya, data yang tidak valid. Misalkan siswa ingin meneliti tentang kelulusan. Pada data lapangan, siswa yang tidak lulus ada sebanyak 5 orang. Tetapi dalam penelitiannya ditulis bahwa siswa yang tidak lulus ada sebanyak 3 orang. Maka data yang dilaporkan tidak sama dengan data sesungguhnya yang ada di lapangan. Maka data tersebut tidaklah valid. Selanjutnya, reliable. Suatu data haruslah reliable. Reliable itu berarti konsisten atau ajek. Sekarang saya berikan contoh data yang tidak reliable. Misalkan, sekarang ditanya, jumlah siswa berapa? Jumlah siswa dalam suatu kelas berapa? Kelas 5 berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 30. Kemudian besok ditanya lagi, jumlah siswa kelas 5 ada berapa? Dijawab jumlahnya ada 35. Maka data yang disampaikan tersebut tidaklah reliable atau tidak konsisten, tidak ajak, karena dia berubah-ubah. Begitu. Terus kemudian, adakah data yang reliable atau tidak valid? Bisa saja. Reliable tidak valid itu artinya data tersebut konsisten, tetapi konsistennya apa? Konsistennya berbohong. Misalkan ada seorang kepala sekolah ditanya, kenapa siswanya tidak kuliah? Jawabannya, karena kurang info. Padahal sebenarnya daftar kuliah, tetapi tidak diterima. Siswa tersebut tidak diterima karena tidak kompeten. Maka dia konsisten, tetapi konsistennya berbohong. Terus selanjutnya adalah tujuan penelitian. Dalam suatu penelitian itu tujuannya bisa ada 3, yaitu pertama menemukan teori, yang kedua adalah membuktikan teori, dan yang ketiga adalah mengembangkan teori. Menemukan teori itu adalah ranah dari penelitian kualitatif. Contohnya, seorang peneliti menemukan metode X sebagai metode yang efektif untuk belajar statistika. Terus, kalau membuktikan teori itu adalah ranah dari penelitian kuantitatif. Contohnya, kalau tadi menemukan metode X sebagai metode efektif untuk belajar statistika. Kalau membuktikan, kalau kuantitatif, contohnya adalah membuktikan keefektifan metode X membuktikan keefektifan metode X. Apakah dia lebih efektif dibandingkan metode konvensional? Jadi bisa dirasakan stepnya. Kalau kual tadi dia menemukan metode yang sesuai, yaitu metode X sebagai metode yang sesuai. Kemudian kalau membuktikan teori kuantitatif, itu dia ingin membuktikan apakah metode X ini memang lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Terus tujuan yang ketiga adalah mengembangkan teori. Di sini saya berikan contoh, ini ranahnya R&D, Research and Development, mengembangkan metode X untuk mengembangkan metode X plus misalkan untuk menyempurnakan kekurangan dari metode X yang sudah ada. Itu ranah dari
penelitian R&D atau pengembangan. Jadi masing-masing ada ranahnya sendiri-sendiri, tidak bisa overlapping. Terus selanjutnya adalah kegunaan penelitian. Pertama adalah memahami masalah. Memahami masalah itu berarti penelitian tersebut kegunaannya adalah memperjelas masalah yang ada. Memahami kenapa sih nilai siswa itu rendah. Terus kemudian selanjutnya memecahkan masalah. Penelitian tersebut kegunaannya adalah memberikan solusi atas masalah yang ada. Jadi tadi kan kalau memahami adalah memahami kenapa nilai siswa rendah. Sekarang kalau memecahkan masalah itu memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Contohnya menciptakan metode yang efektif untuk kelas tersebut, kelas yang ada masalah tersebut. Terus mengantisipasi. Kegunaan ketiga dari penelitian adalah mengantisipasi masalah agar tidak terjadi lagi. Contohnya adalah dengan mengkondisikan siswa sejak awal. Jadi ini adalah bentuk antisipasi agar masalah yang sama tidak terjadi lagi. Selanjutnya, apa saja sih pertimbangan dalam pemilihan metode penelitian? Kapan kita menggunakan, apa pertimbangan kita menggunakan kuantitatif atau kualitatif? Pertama, berdasarkan pengalaman, minat, atau kemampuan peneliti. Kita tentu saja bisa merasakan kita sebenarnya lebih minat kemana, ke kuan atau ke kual. Lebih sering melakukan penelitian apa, kuantitatif atau kualitatif. Kita merasa lebih mampu untuk ke kuan atau ke kual. Kita suka hitung-hitungan atau tidak, itu bisa dirasakan oleh si peneliti. Itu adalah pertimbangan pertama untuk menentukan saya nanti harus menggunakan, misal saya nanti harus menggunakan kuantitatif atau kualitatif pada skripsi saya atau pada tesis saya, misalkan seperti itu. Terus kemudian yang kedua, siapa yang mengkonsumsi hasil penelitian, siapa yang nanti menggunakan penelitian kita, siapa yang nanti membaca penelitian kita, dia orang kuantitatif atau kualitatif, itu perlu juga dipertimbangkan. Karena apabila pembaca kita adalah orang, misalkan penggunanya adalah orang kualitatif, diberikan kuantitatif, dia akan kesulitan. Demikian juga sebaliknya, kalau pengguna kita adalah orang kuantitatif, kemudian kita berikan penelitian kualitatif, dia juga akan kesulitan untuk menerjemahkan penelitian kita. Dan yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian kita itu apa? Kita ingin menemukan teori baru, atau kita ingin membuktikan teori yang sudah ada. Kalau menemukan teori baru, seperti yang saya jelaskan tadi, ranahnya adalah kualitatif. Kalau membuktikan teori yang sudah ada, ranahnya adalah kuantitatif. Terus, pengertian saya berikan sedikit tentang penelitian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif itu pengertiannya adalah penelitian yang dalam rancangan proses penelitian dan pengambilan kesimpulannya ini menggunakan situasional deskriptif dengan interview secara mendalam. Ya, jadi dia tidak melibatkan angka-angka di sini. Sering juga penelitian kualitatif itu disebut sebagai metode baru. Kenapa disebut sebagai metode baru? Karena penelitian kualitatif ini baru digunakan pada abad ke-20. Kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai metode post-positivistik. Kenapa disebut post-positivistik? Karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang memandang fenomena itu dinamis, sering berubah-ubah. Itu adalah ciri dari penelitian kualitatif. Jadi dia dinamis, selalu ada informasi yang baru dan akan berhenti jika datanya sudah tidak ada yang baru lagi. Terus kemudian yang ketiga adalah sering juga disebut sebagai metode naturalistik. Metode naturalistik, kenapa? Karena dia digunakan untuk meneliti objek pada natural setting.
settingnya alamiah, natural, tidak diberikan suatu treatment. Kalau kuantitatif kan ada treatmentnya. Oke, selanjutnya pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang dalam rancangan proses pengambilan keputusannya ini melibatkan angka dan juga prosedur statistika. Jadi kalau kita meneliti penelitiannya kuantitatif pasti bertemu dengan angka. Sering juga disebut sebagai metode tradisional. Kenapa? Karena dia ada sebelum kualitatif ada. Kuantitatif ada pada sejak abad ke-19. Sedangkan selanjutnya sering juga disebut sebagai metode positivistik. Kenapa? Karena dia berlandaskan pada filsafat positivisme. Dia berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif tadi memandang fenomena itu dinamis, kalau kuantitatif itu memandang fenomena itu relatif tetap. Selanjutnya, kuantitatif sering juga disebut sebagai metode saintifik karena dia digunakan untuk meneliti objek yang dieksperimen. Kalau tadi kualitatif itu naturalistik, objeknya pada setting yang natural, alami, tidak ada treatment. Sedangkan kalau scientific itu biasanya ada treatment khusus untuk penelitiannya. Oke, terus kemudian apa alasan seseorang itu menggunakan penelitian kuantitatif? Pertama, objek penelitiannya banyak. Hal ini tentu saja berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif kita butuh narasumber yang tidak banyak. Yang penting datanya sudah jenuh ya sudah berhenti. Tetapi kalau kuantitatif kita membutuhkan objek penelitian yang banyak. Kalau tidak banyak bagaimana? Kalau tidak banyak ada beberapa rumus dalam statistika yang tidak bisa digunakan. Tetapi tentu saja ada alternatifnya ya. Tapi tidak bisa. Kemudian kita menggunakan kuantitatif tapi data kita cuma 3, data kita cuma 5. Tidak bisa seperti itu. Jadi datanya harus banyak. Terus kemudian yang kedua, alasan menggunakan metode kuantitatif adalah ingin mendapatkan kesimpulan yang luas, generalisasi. Kenapa generalisasi? Dasar dari penelitian kuantitatif itu adalah sampel. Dari sampel ini kita bisa mengeneralisasi populasi. Artinya begini, dari data yang sedikit, dari sampel yang sedikit kita bisa membuat kesimpulan untuk populasi yang jumlahnya besar. Itu namanya generalisasi. Ya. Maka dari itu dalam statistika itu ada yang namanya uji. Uji itu untuk menguji sampel. Sampel apakah memang sampel ini bisa digunakan untuk mengeneralisasi populasi. Terus kemudian yang ketiga adalah untuk membuktikan teori. Kalau kual tadi untuk menemukan teori, kalau kuan untuk membuktikan teori yang sudah ada. Oke. 3 hal itu adalah alasan peneliti untuk menggunakan penelitian kuantitatif. Oke, selanjutnya macam-macam penelitian kuantitatif. Ada deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Kalau deskriptif itu kita hanya mendeskripsikan nilai-nilai dalam variabel berdasarkan indikator. Jadi kita tidak perlu uji hipotesis di sini. Kita hanya cukup menghitung, misalkan menghitung mean, standar deviasi, terus membuat grafik, misalkan seperti itu. Itu sudah penelitian deskriptif kuantitatif. Kita deskripsikan saja dari nilai-nilai tersebut, tidak perlu ada uji apa-apa. Sedangkan kalau asosiatif itu mengkaitkan 2 variabel atau lebih. Pada penelitian ini kita melibatkan hipotesis. Asosiatif itu contohnya ada korelasi, ada regresi, dan dari rumus-rumus itu kita selanjutnya bisa melakukan pengujian apakah memang benar sih ada hubungan antara variabel X dan Y, apakah benar sih variabel X itu mempengaruhi
variabel Y, misalkan seperti itu. Terus yang ketiga adalah komparatif. Komparatif itu membandingkan dua variabel atau lebih. Contohnya adalah uji T, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, ya. Dan saya kira sudah banyak metode-metode statistika yang kita pelajari untuk analisis-analisis asosiatif dan komparatif yang kita dapatkan dari statistika dasar dan statistika terapan atau lanjutan. Oke, sekarang ada pertanyaan muncul, apakah bisa penelitian kuantitatif dan kualitatif itu digabungkan? Jawabannya bisa, disebut sebagai penelitian mixed method. Kapan bisa digabungkan? Apabila digunakan untuk meneliti objek yang sama tetapi tujuannya berbeda. Objeknya sama, seperti tadi, saya pertama ingin menemukan suatu metode yang efektif untuk suatu kelas. Itu masuknya ranah kualitatif. Terus kemudian yang kedua, saya ingin menguji apakah metode yang saya temukan ini dia memang efektif, itu ranahnya kuantitatif. Jadi objek penelitiannya bisa sama, tetapi tujuannya berbeda. Satu ingin menemukan, satu ingin membuktikan. Bisa. Terus kemudian yang kedua, digunakan secara bergantian. Jadi tidak bisa overlapping. Kalau kita penelitian mixed method menggabungkan kuantitatif kualitatif bisa, tetapi digunakan secara bergantian. Misalkan kualitatif dulu baru kuantitatif atau sebaliknya. Jadi pertama saya menemukan dulu saya menemukan dulu metode yang efektif, kemudian selanjutnya saya ingin menguji apakah metode ini benar-benar lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Terus yang ketiga, digabungkan teknik pengumpulan datanya. Jadi teknik pengumpulan data ini bisa kita gabungkan. Misalkan kita menggabungkan antara pertama untuk menemukan saya menggunakan teknik wawancara dulu, saya nanya dulu dengan siswanya. Terus kemudian setelah itu saya melakukan survei juga, apakah memang metode ini efektif diterapkan atau metode ini memang lebih baik daripada konvensional. Jadi seperti itu cara menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita yang pertama, dasar-dasar penelitian kuantitatif. Untuk selanjutnya bisa ditulis pertanyaannya pada kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.